interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Hai Sobat Doim di rumah, bagaimana kabar Sobat Doim di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang luar biasa, yaitu berupa kesehatan. Sobat Doim, kali ini Sobat Doim bertemu dengan saya, Guru Siti Fadilah dari SD Negeri 2 Trisurat. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6 semester 2 tema 9 jelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 2. Sobat Doim, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sobat Doim, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan tepuk PPK untuk membangkitkan semangat kita. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sobat Doim, dalam pembelajaran hari ini, yaitu tema 9, subtema 1, pembelajaran 2, muat 3 muatan pelajaran, yaitu yang pertama adalah IPA KD 3.7, menjelaskan sistem tata surya serta karakteristik anggota tata surya. Muatan pelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia KD 3.9, yaitu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Muatan pelajaran yang ketiga adalah SBDP KD 3.2, yaitu memahami interval nada. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mencari informasi penting tentang planet dalam tata surya, siswa dapat meningkatkan keingintahuannya. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengumpulkan informasi tentang tata surya, siswa dapat mempresentasikannya di depan kelas dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca bacaan tentang model tata surya, siswa dapat membuat model tata surya sederhana dengan teliti dan mempresentasikannya dengan percaya diri. Yang keempat, dengan membaca cerita fiksi, siswa dapat menceritakan kembali jalan cerita dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual dengan percaya diri. Dengan memperhatikan interval nada, siswa dapat menyanyikan lagu sederhana dengan seksama. Demikian tadi adalah tujuan pembelajaran tema 9, subtema 1, pembelajaran 2. Sobat Doim, walaupun Sobat Doim belajar di rumah, tapi tetap harus semangat dan harus selalu menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Ada berapa anak-anak? 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua selalu membasuh tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi mobilitas.
Selain 5M tadi, kita juga harus selalu menjaga imunitas tubuh kita dengan yaitu makan makanan bergizi, bervitamin, berolahraga secara teratur, dan jangan lupa untuk selalu berjemur. Sudahkah anak-anak berjemur hari ini? Ya, cuaca di luar sangat cerah. Mari kita manfaatkan cuaca hari ini dengan berjemur. Kalau cuaca cerah sekali, kita dapat melihat matahari dengan sangat sempurna. Ya, matahari adalah salah satu anggota tata surya. Sobat Koin, hari ini kita akan belajar mengenal tata surya. Ya, tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yaitu matahari sebagai pusatnya dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Matahari adalah bintang raksasa yang sangat panas yang menjadi pusat tata surya. Matahari dikelilingi oleh gas panas yang disebut dengan korona. Bahkan percikan panas matahari dapat membakar segala sesuatu sampai jarak 97 km. Panjang sekali ya, Sobat ini. Oh ya, benda langit apa lagi ya yang ada dalam tata surya selain matahari? Ayo sebutkan kira-kira apa saja. Ada planet, ada meteorit, lalu ada komet, ada planetoid, juga asteroid, dan masih banyak benda-benda langit yang lain dalam tata surya. Jadi, masih ingat ada berapa planet dalam tata surya? Iya betul, ada 8. Mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Itu adalah 8 planet yang ada dalam tata surya kita. Sobat Boim, mari kita pelajari karakteristik planet-planet yang ada dalam tata surya satu persatu. Yang pertama adalah planet Merkurius. Karakteristiknya antara lain: 1. Planet yang paling dekat dengan matahari. Yang kedua, planet terkecil dalam tata surya. Planet Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikon. Planet Merkurius berwarna abu-abu dan tidak memiliki satelit. Memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya karena memang jaraknya yang paling dekat dengan matahari. Planet yang kedua adalah Venus. Venus memiliki karakteristik yang pertama, disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Venus warnanya putih kekuningan dan merupakan planet tercerah dalam tata surya. Yang ketiga, memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya, yaitu 462 derajat Celcius. Selanjutnya, Venus memiliki arah rotasi berkebalikan dari planet yang lain, yaitu searah jarum jam. Jadi selanjutnya, Venus tidak memiliki satelit, dan Venus memiliki waktu rotasi paling lama dalam tata surya dibanding planet lainnya, yaitu 243 hari. Bahkan waktu rotasinya lebih lama dari skala revolusinya yang hanya 225 hari. Planet yang ketiga adalah Bumi. Karakteristik Bumi antara lain: 1. Memiliki warna biru kehijauan. Yang kedua, Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Yang
planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% hidrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Selanjutnya, permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Kala rotasi bumi 24 jam, sedangkan kala revolusinya adalah 365 hari. Sobat Goim, kita lanjutkan. Planet yang keempat adalah planet Mars. Ciri-ciri planet Mars antara lain yang pertama, mendapat julukan planet merah. Mengapa? Karena permukaan planet Mars yang berwarna merah-merahan. Ciri yang kedua adalah planet terkecil kedua dalam tata surya setelah Merkurius. Ciri yang ketiga adalah planet Mars terdiri dari komposisi 95% karbon dioksida, 3% oksigen, dan gas-gas lainnya. Ciri yang keempat adalah memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah planet Jupiter. Karakteristik planet Jupiter antara lain: 1. Planet terbesar dalam tata surya, maka sering mendapat julukan Raja Langit, atau orang sering menyebutnya dengan planet raksasa. Jadi yang kedua adalah terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium. Yang ketiga, planet Jupiter warnanya berlapis-lapis, kombinasi oranye dan putih. Ciri yang keempat, planet Jupiter merupakan planet dengan jumlah satelit alami yang banyak dalam tata surya, yaitu ada 79 satelit. Contoh satelit Jupiter yang terbesar antara lain ada Io, Euro, Ganymede, dan Callisto. Waktu rotasi planet Jupiter paling cepat dalam tata surya, yaitu hanya 10 jam. Selanjutnya adalah planet yang keenam, yaitu Saturnus. Karakteristik planet Saturnus antara lain: 1. Warnanya kuning kecap. Yang kedua, memiliki komponen 96% gas hidrogen yang merupakan komponen terbesarnya. Jadi yang ketiga, memiliki 62 satelit alami, dan yang terbesar adalah Titan dan Rhea. Planet Saturnus memiliki cincin besar yang sebenarnya adalah bongkahan es. Dan planet Saturnus disebut planet paling cantik dalam tata surya. Sobat Goim, jangan bosan berada di depan guru. Kita lanjutkan planet yang ketujuh, yaitu planet Uranus. Ciri-ciri planet Uranus antara lain: 1. Berwarna biru muda, memiliki 27 satelit alami. 5 satelit utamanya antara lain Ariel, Orion, Titania, Miranda, dan Aldebaran. Planet Uranus disebut sebagai kembaran Neptunus. Kenapa? Karena ukurannya hampir sama dengan Neptunus. Dan planet Uranus adalah planet terdingin dalam tata surya, walaupun bukan planet terjauh dari matahari. Sobat Goim, saatnya kita ke planet yang terakhir, yaitu planet yang ke-8, planet Neptunus. Karakteristik planet Neptunus antara lain: 1. Berwarna biru. Yang kedua, Neptunus memiliki 14 satelit. Yang ketiga disebut planet pembuat ulah. Mengapa ya?
karena planet Neptunus sering keluar dari orbit lintasannya. Jadi selanjutnya merupakan planet dengan waktu revolusi terlama dalam tata surya karena dengan jaraknya yang paling jauh dari matahari. Demikian adalah penjelasan dan karakteristik dari planet-planet dalam tata surya. Sobat BI, setelah anak-anak mempelajari dan mengenal tata surya serta planet-planetnya, silakan anak-anak di rumah untuk membuat model tata surya yang sederhana dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja. Contoh dari kertas, dari biji-bijian, dari kardus bekas, ataupun dari plastik. Dengan bimbingan orang tua, silakan anak-anak mempersiapkan bahan dan membuatnya. Ini adalah contoh model tata surya sederhana. Ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari kardus bekas, ada yang terbuat dari plastisik, ada juga yang terbuat dari biji-bijian. Silahkan anak-anak berkreasi menurut imajinasi anak-anak, membayangkan seolah anak-anak juga tahu di mana letak-letak tata surya tersebut. Sobat BI, jangan lupa dalam membuat model tata surya sederhana harus memperhatikan letak-letak planet secara benar dan teratur. Karena planet-planet tersebut berevolusi mengelilingi matahari secara teratur. Bayangkan saja jika ada planet yang tidak berada di jalurnya, pasti akan berantakan dan ada yang terganggu. Sama seperti kendaraan dalam lalu lintas. Jika ada yang berada di luar jalur, maka bisa mengganggu kendaraan lain, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Bayangkan jika itu terjadi dalam tata surya kita, mengerikan. Ya, seperti contoh bacaan di bawah ini, kita akan mengetahui siapa. Seperti contoh bacaan di bawah ini yang berjudul "Tetaplah berada di jalurmu". Ya, bacalah cerita fiksi berikut dengan saksama. Perhatikanlah bagaimana jalan ceritanya dan bayangkanlah Sobat Boim sebagai tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita ini. Mari kita baca bersama-sama. Tetaplah berada di jalurmu, oleh Diana Karita. Deo pulang sekolah sambil meringis kesakitan. Ia menuntun sepedanya dengan sedikit terpincang-pincang. Celana dan baju seragamnya terlihat kotor. Keringat mengucur di dahinya. Hari itu udara memang cukup terik. Ibu segera menyambut Deo dengan membukakan pintu pagar. Ibu pun membantu Deo memasukkan sepedanya di halaman rumah. Ibu mengambil tas Deo yang ikut kotor dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Setelah ibu memberi minum, ibu memeriksa luka-luka gores di lutut dan siku Deo. Deo meringis kesakitan ketika luka-luka itu dibersihkan dan diberikan obat. Setelah Deo mulai terlihat tenang, ibu meminta Deo bercerita. "Aku yang salah, Bu. Aku tidak berhati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seandainya aku tetap berada di jalurku," kata Deo dengan penuh penyesalan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Terima kasih kamu telah mengakui kesalahanmu. Tetapi maukah kamu menceritakan yang sebenarnya terjadi?" tanya ibu dengan lembut.
Theo tadi lomba balap sepeda dengan Arsyad ketika pulang sekolah, Bu. Ketika kami sampai di jalan depan toko kelontong Pak Ahmad, jalanan agak ramai. Lalu aku melihat di situ ada trotoar yang landai dan sepi. Lalu aku naik dan bersepeda di trotoar itu, kata Theo sambil menunduk. Trotoar? Kamu pasti tahu kalau trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, kan? Tanya ibu. Iya, Bu. Saat itu di trotoar terlihat sepi. Jadi, tanpa pikir panjang, Theo naik ke trotoar itu supaya dapat mendahului Arsyad. Tetapi Theo tidak memperhatikan ada sebongkah batu besar di tengah trotoar itu. Tanpa sengaja, Theo menabrak batu besar itu dan jatuh terjerembab ke dalam got. Beruntung got itu kering dan dangkal. Arsyad yang berada di belakangku pun segera menolong. Cerita Theo masih dengan wajah menyesal. Ibu bersyukur kamu hanya mengalami luka gores, Mak. Itu pelajaran berharga untukmu. Trotoar itu dibuat dengan tujuan tertentu agar para pejalan kaki tidak berjalan di jalanan yang diperuntukkan bagi kendaraan. Semuanya itu dibuat agar tercipta keteraturan. Masyarakat pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan jalan umum. Jelas ibu sambil tersenyum. Aku mengerti, Bu. Seharusnya aku tetap berada di jalurku, bukan di jalur yang tidak diperuntukkan buatku, kata Theo sambil merenung. Baiklah, kalau begitu, luka-lukamu sudah dibersihkan dan diobati. Sekarang kamu bisa ganti baju, cuci tangan, lalu makan siang. Beristirahatlah setelah itu. Nanti sore biar ayah yang memeriksa sepedamu, kata ibu sambil beranjak ke dapur menyiapkan makan siang Theo. Sobat Ibu, mari kita ingat-ingat lagi tentang tata surya. Tadi disebutkan dalam tata surya ada yang namanya pengiring planet atau disebut dengan satelit planet. Jadi satelit planet adalah benda langit yang mengelilingi planet tersebut. Satelit planet berevolusi mengelilingi planet tersebut juga ikut berevolusi mengelilingi matahari. Ada dua planet yang tidak memiliki satelit, yaitu planet Merkurius dan planet Venus. Sedangkan planet yang lain memiliki satelit. Contohnya, bumi kita memiliki satelit yaitu bulan. Lalu planet Mars memiliki dua buah satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Jupiter memiliki banyak sekali satelit, di antaranya ada Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Contoh dari planet Saturnus adalah Titan, Calypso, dan yang lain. Planet Uranus memiliki contoh satelit yaitu Eris, Oberon, Titania, Miranda, dan Umbriel. Sedangkan planet yang terakhir yaitu planet Neptunus. Contohnya ada satelit Triton, Proteus, dan Ceres. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit.
Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ya, Sobat Boim, setelah kita menyanyi bersama-sama dengan gembira lagu Ambilkan Bulan-bu dengan sangat bersama, berarti pembelajaran hari ini telah usai. Ya, apa saja kira-kira yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tadi kita sudah mempelajari arti dari tata surya. Juga yang kedua, kita sudah mengenal tata surya serta karakteristik planet-planetnya. Kita juga sudah belajar mengenai cerita fiksi yang di situ kita tahu siapa tokoh utamanya, siapa tokoh tambahannya, serta di mana letak setting atau latar kejadian cerita tersebut. Dan yang terakhir, kita sudah menyanyikan lagu, sehingga kita sudah menyanyikan lagu tersebut dengan bersama, sehingga kita tahu interval nada lagu tersebut. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran hari ini bersama Bu Fadila. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dimana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.